Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 21 Agustus 2024 ya. Saya akan membahas sedikit update untuk market hari ini ya. Kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham. Namun sebelumnya saya sampaikan informasi untuk teman-teman yang baru gabung di channel MS Trade. Saya sampaikan bahwasanya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, kita akan masuk langsung ke bahasan. Kita akan lihat dulu kondisi IHSG teman-teman. Hari ini IHSG-nya masih lanjut new high lagi ya. Ini baru bulan Agustus sudah new high ya. Apakah akhir tahun nanti akan semakin tinggi atau bagaimana? Bisa iya bisa tidak, karena kondisi kenaikan saham pun juga dari tahun ke tahun. Di akhir tahun ini kadang lebih dulu naik 1 bulan seperti itu nanti, tapi nanti setelahnya juga mungkin akan ada penurunan sesekali, baru kemudian di akhir tahun naik seperti itu. Apakah akan berpola seperti itu teman-teman? Kita akan ikuti pergerakannya ya. Baik, kondisi IHSG masih all time high lanjut, dan kita lihat movernya hari ini. Kalau kita lihat, per sore ini ternyata Brent kembali di nomor 1 teman-teman ya. Tadi masih nomor 1 BCA, siang saya update untuk teman saya posisi BCA, ternyata Brent naik di posisi 1. Ini karena sepertinya BCA turun ya. Ya, BCA turun karena sebelumnya di 10.500. BCA sendiri kan sebelumnya adalah sempat all time high ya. BCA sempat all time high, jadi ini turun. Ya, ini BCA sempat all time high lagi hari ini dan sempat turun. Dan karena BCA turun, kemudian Brent-nya mengalami kenaikan ya sedikit. Ini jadinya adalah saat ini posisi nomor 1 ya. Posisi nomor 1 itu adalah dipegang oleh Brent ya. Sebentar teman-teman, saya geserkan dulu. Posisi nomor 1 ya, ini Brent kembali ke posisi nomor 1. Mover market adalah Brent ya, kemudian BRI masih lanjut naik teman-teman ya. BRI masih lanjut naik, DSSA naik, dan beberapa banking yang lainnya turun. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, kalau saya lihat dari ini, saya udah scan tadi, banking beberapa turun, yang masih memiliki upside ini adalah BRI. Nanti kita akan lihat chartnya. Kemudian selebihnya secara umum saham-saham Pak Prayogo pada turun sih. Cuman ada dorongan naik dari PANI ya, kemudian MRT, BRIS, JPB, DSSA nih. Itu aja. Baik, kita lihat sekilas dulu untuk harga komoditas ya. Udah lama saya nggak update kondisi pergerakan dari komoditas. Crude oil turun ya, Brent turun, dan gasolin kita lihat turun. Nah, gasolin turun ini teman-teman, ini bisa menjadi pertanda bahwa inflasi di Amerika kemungkinan turun, karena gasolin ini adalah bahan bakar ya, dikonsumsi rakyat. Ketika harganya turun, inflasi kemungkinan akan semakin melandai. Kemudian coal masih hitungannya masih tinggi, sempat di 150, natural gas masih tetap aja. Emas yang masih tinggi ya teman-teman, emas masih tinggi, cetak new high lagi. Nanti teman-teman bisa perhatikan, atau teman-teman bisa perhatikan saham-saham yang terkait emas masih sangat menarik, walaupun saya nggak masuk. Kemudian permetalan, timah masih menarik, harganya sudah melampaui separuh dari penurunannya kemarin. Dan kemudian untuk nikelnya yang masih cenderung OTW rebound ke atas ya teman-teman. Itu tadi updatean untuk harga-harga terkait komoditas. Oke, baik, kita akan langsung masuk saja ya ke bahasan teman-teman, dengan all time high-nya IHSG hari ini teman-teman, dan beberapa banking yang mana kemarin sudah pada naik duluan ya. Namun demikian, saya masih melihat satu saham banking yang memiliki potensi upside yang masih menarik teman-teman ya. Langsung saja kita bahas ya. Dari beberapa banking secara umum kan kemarin pada temu resistan ya. BCA, Kliro ya. BCA hari ini sempat new high lagi, dan seperti biasa turun BCA. Kemudian BMRI yang udah tinggi juga
Ini juga memang belum ketemu resistan new high, tapi ini masih terkoreksi hari ini. BBNI masih ada potensi. Nah, BBNI bisa diperhatikan teman-teman ya, karena upside-nya masih cukup terbuka lebar ya. Cukup terbuka lebar yang bisa diperhatikan BBNI. Kemudian BBRI. Ya, BBRI ini menurut saya priority untuk teman-teman perhatikan karena penurunannya kemarin boleh dibilang dalam ya, dan di target penurunan saya untuk BBRI ini target penurunannya di 61,8 retracement di 3.800. BBRI target penurunan di 3.800 namun kecapainya hanya di 4.100 dan kemudian rebound ya. Udah deket tapi rebound ya. Oke. Nah, sekarang kenaikannya ini sekitar kemarin ya. Itu sudah di 4.900-an, hari ini di ini ya, di angka atau di fraksi baru 25%, Rp25 maksud saya, itu sangat menarik bagi saya. Kenapa? Karena BRI sebelumnya teman-teman di sini 5.000 nggak mampu. Ini di sini saya masuk dan keluar ya. Di sini saya masuk dan keluar, dan ini juga saya coba masuk lagi di fraksi 5.000 karena di fraksi 5.000 ini secara keuntungan lebih enak ya daripada di fraksi 10. Itu yang saat ini sangat saya perhatikan terkait perbankan ya. Jadi BNI, BBNI maksud saya, BBRI, kemudian ada juga ya. Nah, kita akan scan dulu deh. BBRI sudah, BMRI, BBNI, BBCA sudah, itu semua masih pada di tinggi semua, OTW semua, OTW resistan, kecuali yang masih terbuka lebar adalah BBRI dan BBNI. Kemudian BNGA ini second linernya lah istilahnya seperti itu, teman-teman bisa lihat masih terbuka juga. Kemudian BBTN juga masih terbuka peluang kenaikannya ya. Coba kita lihat BDMN juga masih terbuka ya teman-teman. BRIS udah cenderung lebih tinggi ya. Namun demikian ini semua prioritinya beda-beda ya teman-teman. Kalau saya lebih suka ke BRI yang pertama, kemudian BBTN ya karena upside yang sebelumnya sudah sampai di 50 retracement dan balik arah. Baik, kita lihat dulu kondisi asingnya dari banking-banking tadi ya teman-teman. Yang pertama BBRI. Nah, ini luar biasanya adalah hari ini asingnya di BBRI ini tebel ya. 2 hari ini tebel, ini yang menjadi pertimbangan saya untuk masuk di BBRI. Kemudian BBNI juga masih tebel, BBCA masih tebel juga ya. BMRI udah ya tebel, kemudian BBTN net sell hari ini, BNGA masih masuk hari ini asingnya. Kemudian BRIS asingnya juga masih tebel dan cenderung tebel. Kemudian untuk volume teman-teman bisa perhatikan volumenya juga oke hari ini ya. BBRI asing naik, volume juga hari ini tebel ya, kenceng, coincide atau istilahnya ini ya, mendukung gitu ya. Harga naik, kemudian harga naik didorong oleh volume, jadi istilahnya confirm. BBNI juga masih tinggi, tapi hari ini kan ketemu resistan. BBCA masih tinggi ketemu resistan. BMRI juga masih cukup tinggi hitungannya. BBTN ya oke. BNGA oke. Oke juga BNGA hari ini tebel ya teman-teman, bisa diperhatikan BNGA juga. BBTN juga sama. Nah, kemudian dari buying side ya, kalau kemarin-kemarin buying side-nya itu untuk saham-saham terkait banking ini kemarin pada tebel-tebel, tapi karena beberapa ketemu resistan akhirnya saham-saham tersebut juga saat ini atau hari ini buying side-nya nggak begitu bagus. Tercatat yang masih bagus ada BRI ya, dimana buying side-nya masih 68% atau hajar kanannya masih 68% ya. Kemudian beberapa sudah mulai menurun, tapi ya karena ketemu resistan. BBNI hari ini dominannya adalah sell ya, 63. BMRI dominannya sell juga. BBCA dominannya sell juga ya, karena memang ini saham sedang ketemu resistan ya. Kemudian kita cek juga BBTN mode sell juga ya. Kemudian untuk hari ini aja ya teman-teman, belum tentu besok seperti ini karena ini adalah kondisi emosi buyer seller hari ini ya. BNGA
masih dominan buy seperti itu. Nah, untuk sektor ya teman-teman, sektor yang saat ini saya sangat fokus itu adalah masih perbankan ya, karena penjelasannya ada kemarin ya, di video sebelumnya saya jelaskan kenapa di sektor ini saya masih sangat memperhatikan ya, terutama BRI dan beberapa saham tadi yang masih ada upside yang bagus ya, karena potensinya adalah masih terbuka lebar. Rinciannya udah saya jelaskan kemarin, termasuk tren dari harga gasolin yang mana merupakan bahan bakar yang cenderung turun di Amerika, sehingga dimungkinkan inflasi lanjutan juga akan turun. Kemudian terkait yang lain, saham-saham Pak Prayogo saya masih belum ya teman-teman, karena seperti biasa pergerakan dari saham itu biasanya agak berkebalikan ya. Jadi kalau banking naik, saham-saham Pak Prayogo turun, walaupun tidak mutlak seperti itu, tapi sering bergerak seperti itu. Jadi mungkin akan bergantian pergerakannya. Kita cek dulu BRPT yang kemarin naik, akhirnya ketemu resistan. Nah, BRPT ini cukup mudah dihafal ya teman-teman. Ketika mungkin di sekitar 1000-an teman-teman bisa buy, di 1100-an, 1150 bisa sell karena memang ini resistan dari BRPT. Kemudian TPIA juga koreksi udah berhari-hari ini, jadi ini bisa diperhatikan teman-teman juga. Brand masih pelan-pelan naik, tapi ini sepertinya untuk brand ini breakout ya teman-teman. Kita cek dulu. Ya, terjadi breakout sekitar 4 hari yang lalu untuk brand ya. Kemudian ada PTRO, saham-saham grup juga. Cuan ini masih belum ya. Kemudian kita lihat dulu sekilas kondisi asingnya dari saham-saham tadi, karena data asing ini saya gunakan untuk pengambil keputusan. Brand BRPT cukup banyak asingnya ya, walaupun 3 hari sebelumnya net sell. Kemudian untuk brand 2 hari ini net sell. TPIA net sell ya teman-teman, TPIA net sell. Kemudian cuan masih net sell juga. PTRO hari ini ada net buy besar. Kita cek SMGR yang mana saham ini kemarin cukup bagus ya, naik, asingnya cukup dominan buy. Per hari ini asingnya net sell ya SMGR. INTP juga net sell. Kita cek dulu SMGR. Nah, ini masih ketemu resistan teman-teman ya. Kemudian saham-saham yang masih menjadi perhatian saya adalah TINS, cuma saat ini harganya kurang begitu menarik karena ketemu resistan. Kemudian MDKA karena harga emas, tapi saya nggak tertarik dengan kondisi sekarang. Saya update aja untuk kondisi saham-saham emas. Antam udah naik ya, tapi ketemu resistan dalam 4 hari ini teman-teman. Nah, kemudian MAPA ini teman-teman bisa perhatikan karena ini saham yang saya bahas sebelumnya naik kenceng dan terkoreksi sekitar 2 minggu, tapi ini ada kenaikan 2 hari ini menutup penurunan yang sekitar 2 minggu ini ya. Kemudian beberapa saham kecil-kecil juga saya pantau karena pergerakan dari harga di sekitar 50-nya cukup kenceng ya, seperti Multipolar ya. Ini saham lama juga. Menarik teman-teman di saham-saham saat ini karena upside-nya lumayan ya. Multipolar, MLPT seperti itu. Tapi MLPT bukan di 50 ya, harganya udah sekitar 1200-an naik. Tapi setidaknya teman-teman lihat upside-nya jauh lebih kenceng daripada BRPT. Jadi harganya mirip dengan BRPT ketika di tanggal 26 Juli kemarin dan upside-nya udah hampir 2 kali lipat ya teman-teman. Jadi harus jeli-jeli dalam memilih saham. Kemudian beberapa saham hari ini saya tradingan saham-saham kecil yang kemarin bergerak aktif, tapi ini sekali lagi teman-teman nggak hafal pergerakan, sebaiknya mungkin menonton dulu ya, karena nggak semua saham cocok untuk teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan sekilas update market hari ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.